Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat terus melaksanakan ibadah-ibadah terkhususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian rutin kita di bulan Ramadan ini, yaitu membahas kitab Min Akhta'ina fi Ramadan. Itu di antara kesalahan sebagian kita di bulan Ramadan, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan yang ke-10, yaitu di antara kesalahan orang yang sakit ya di bulan Ramadan. Insyaallah kita masuk ke pembahasan yang ke-11. Beliau katakan di sini hadi asyara, pembahasan yang ke-11, min akhta'il musafirina fi Ramadan, yaitu di antara kesalahan musafir. Di antara kesalahan orang-orang yang safar di bulan Ramadan ya. Nah, jadi ada beberapa poin dalam pembahasan ke-11 ini, ada beberapa poin kesalahan yang mungkin dilakukan oleh sebagian orang yang safar. Dan kita semua jelas pernah safar termasuk di bulan Ramadan ya. Dalam kita jauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala ibadah kita di bulan ini ataupun kesalahan-kesalahan yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Beliau katakan di sini ya, ba'dul musafirin idza arada as-safar fi Ramadan tabadara ila dhihnihi su'alun yashghaluhu hal azmihi ala safar. Sebagian orang yang safar ya, apabila dia ingin safar di bulan Ramadan, maka timbul di benak dia pertanyaan ya, sebelum dia safar itu timbul di benak dia pertanyaan. Apa itu? Hal hunaka dhabitun syar'iyyun lil fitri binisbati lis-shaim? Apakah ada batasan khusus, dhabit ya, batasan khusus secara syar'i ya, bagi orang yang safar yang dia ingin membatalkan puasanya ya, ada batasan atau pembahasan khususnya atau tidak? Mungkin ini yang timbul di benak orang. Apakah semua safar itu menjadi sebab bolehnya kita berbuka ya, atau kalau safarnya memberatkan saja, kalau safarnya ringan tetap kita wajib puasa? Ini mungkin menjadi pertanyaan ya yang timbul di benak sebagian kaum muslimin yang bersafar di bulan Ramadan. Nah, fanaqul, maka beliau katakan, kami katakan, alaihi an yusafir wa yuftir duna ma haraj. Ya, orang yang memang punya keperluan untuk safar, maka silakan safar dan silakan dia untuk tidak berpuasa. Duna ma harajin, tanpa ada haraj di situ, tanpa ada kesulitan ya. Boleh-boleh saja dia beriftar atau tidak berpuasa. Wa hadza mattafaqa alaihi jami'ul muslimin qadiman wa haditsan, dan ini yang disepakati oleh kaum muslimin dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Wa lam yunazi' fi dzalika ahadun, dan tidak ada khilaf ya dari seorang pun dalam hal ini. Wala farqa bainal safar sawa'un kana safar ilaj aw safar jihad aw safar tijara aw safar siyaha, dan tidak ada bedanya baik safar itu tujuannya untuk pengobatan ya, keluar negeri untuk berobat, atau safar untuk jihad, atau safar untuk berdagang, berniaga, atau safar untuk sekedar liburan ya,
au nahwu dzalika minal asfar ada safaril iftar. Jadi seluruh safar. Ya, kecuali kata beliau kalau ada orang yang safar niatnya cuma untuk buka puasa. Aduh capek hari ini puasa, gimana? Ke Palembang lah, kenapa? Mau buka. Ya, saya mau berbuka. Jadi safar dulu supaya boleh berbuka. Ini nggak boleh. Jadi niatnya safar ke Palembang ngapain? Mau buka, Ustaz. Ya, di tengah jalan saya mau batalkan puasa saya nih, karena kan safar boleh berbuka, Ustaz. Ya, jadi safar dari Prabu sampai di Lembak dia minum, geleg, alhamdulillah. Ya, ke Palembang selesai balik lagi ke Prabu boleh. Ngapain antum? Cuma untuk membatalkan puasa. Ini nggak boleh. Ini namanya hilah. Ya, ini perbuatan orang-orang Yahudi hilah itu ya. Jadi mengakal-ngakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh. Atau kata mayoritas ulama juga termasuk safar maksiat. Ya. Orang safar keluar kota mau ngapain? Merampok, Ustaz. Ya. Rampoknya masih puasa, ya. Dia mau ngerampok di luar sana, akhirnya dia ketika safar dia membatalkan puasanya. Ini jumhur ulama mengatakan nggak boleh. Kalau safarnya safar maksiat, itu dia nggak boleh ngambil rukhsah keringanan ya untuk berbuka puasa atau membatalkan puasanya. Wallahu alam. Taib. Kemudian beliau katakan juga di sini wasawun kana safar syaqqan aw lam yashqa. Baik safar itu menimbulkan masyaqqah atau tidak. Ya, antum safar capek, lelah, letih, lesu. Ya, itu boleh berbuka. Atau antum safarnya itu nggak ada capeknya, naik pesawat santai, Ustaz. Ya, naik mobil disupirin orang, nggak ada capeknya, Ustaz. Ya, sama saja. Boleh antum untuk membatalkan puasa antum. Boleh, ikhwan sekalian. Ya, Allahu a'lam. Jadi seluruh safar kecuali tadi safar untuk tujuan memang membatalkan puasanya atau safar maksiat ya menurut jumhur ulama. Berkatakan fa innahu yajuzu lil musafir an yuftir fi jami' hadhil ahwal ma'al qada, maka boleh bagi seorang musafir untuk membatalkan puasanya ya tapi dia jelas wajib untuk mengqada puasanya, mengqada di hari yang lain ya. Ya, dia wajib mengqada puasa dia yang dia tinggalkan selama dia safar bittifaq jami'il muslimin salafan wa khalafan. Berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin baik zaman dari dulu sampai sekarang kata beliau. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita hafal bersama. Allah berfirman dalam surah Baqarah, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Allahu a'lam bissawab. Ini hal pertama yang harus kita pahami ya. Kemudian beliau katakan di sini ada beberapa kesalahan ya yang dilakukan oleh baik orang yang safar ataupun orang lain yang melihat orang yang sedang safar. Di antara kesalahan-kesalahan itu kata beliau, anna hunaka man ya'ib 'alal musafir al-fitrah. Di poin pertama di antara kesalahan ya yang sering terjadi kata beliau adalah anna hunaka man ya'ib 'alal musafir al-fitr. Bahwasanya ada orang-orang yang kadang mencela musafir yang memilih untuk tidak berpuasa. Ini satu kesalahan. Jadi ikhwan, kalau kita lihat ada orang yang sedang safar dan dia memilih untuk tidak berpuasa, nggak boleh kita cela. Ya, meskipun safarnya ringan, cuma dari Prabu ke Palembang. Ya, dia katakan saya mau membatalkan puasa saya lah, saya nggak puasa. Mau safar kemana? Palembang. Woi, cuma ke Palembang kok nggak puasa? Nggak boleh. Nggak boleh untuk katakan seperti itu. Ya, biarkan dia memilih untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang boleh. Ya, jadi jangan antum mencela seseorang yang melakukan hal yang boleh dilakukan secara syar'i. Ya, kita boleh mencela perbuatan-perbuatan yang menyelisihi apa? Syariat. Boleh. Ya, ada orang yang sehat, orang yang dia sedang mukim, ya, intinya nggak ada uzur, dia nggak puasa, boleh kita cela tuh perbuatan dia. Boleh kita katakan salah perbuatan itu. Ya. Orangnya kita nasihati. Orangnya kita nasihati. Perbuatannya kita ingkari dan kita cela, boleh karena dia salah. Tapi kalau orang yang melakukan hal yang dibolehkan secara syariat, jangan dicela.
termasuk orang musafir. Musafir ya, dia mau memilih untuk tidak berpuasa, silakan. Enggak boleh kita celah, sekali lagi. Ingat, tidak boleh kita celah. Ya, fa inna lil musafir fi Ramadan al-fitr aw as-shaum, karena orang yang safar di bulan Ramadan itu boleh dia memilih untuk puasa, boleh juga untuk tidak berpuasa. Di dalam hadis dikatakan apa? Hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-shaimu 'ala al-muftir wal muftir 'ala as-shaimi. Hadis muttafaqun alaih. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dahulu kami pernah safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah sebagian kami ada yang puasa, sebagian enggak. Orang yang berpuasa tidak mencela yang tidak puasa, orang yang tidak puasa tidak mencela orang yang berpuasa. Enggak saling celah. Ya, saling menghormati karena dua-duanya boleh dilakukan. Ya, dua-duanya boleh dilakukan. Allahu alam. Seorang sahabat bernama Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya, dia ini sahabat yang sering safar, termasuk di bulan Ramadan. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asumu au uftir? Ya Rasulullah, kalau saya safar di bulan Ramadan, sedangkan saya mampu untuk berpuasa, apakah saya puasa atau saya membatalkan puasa saya? Maka Rasulullah mengatakan, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau puasa, silakan puasa. Kalau mau dibatalkan, silakan juga. Enggak masalah, boleh. Ya, sekali lagi tidak boleh mencela orang yang mau memilih untuk membatalkan puasanya ketika dia safar, karena safar adalah satu sebab yang seorang boleh untuk tidak berpuasa. Baik, wallahu alam. Kemudian berikutnya kata beliau, poin yang berikutnya, as-saumu fi safar fi halatin yatadarrar as-shaim ma'aha. Di antara kesalahan adalah seorang musafir yang dia mendapatkan kemadorotan, madoroh ketika safar, tapi malah dia memaksakan diri untuk berpuasa. Seorang musafir yang memaksakan diri untuk berpuasa, padahal itu menimbulkan apa? Madharrah, ya, kemudorotan, tapi dia masih paksa diri dia untuk berpuasa. Ini kesalahan. Ya, sama seperti orang yang sakit yang sudah kita jelaskan. Itu kan ada 3 keadaan ya, ikhwan sekalian. Orang sakit itu ada 3 keadaan. Ya, keadaan pertama sakitnya ringan, tidak ada masyaqqah sama sekali. Ini dia tetap wajib puasa. Yang kedua, puasanya menimbulkan masyaqqah. Ini dia lebih afdal untuk berbuka, membatalkan puasanya. Ya, yang ketiga, puasanya membuat dia berada dalam kemudorotan, madharrah, menimbulkan madharat. Ya, maka dia wajib untuk berbuka, membatalkan puasanya. Nah, orang yang safar juga ada 3 keadaan. Ya, ada 3 keadaan sama seperti orang sakit. Yang pertama, safarnya safar yang sangat ringan, tidak ada masyaqqah apalagi madharrah. Maka dalam keadaan seperti ini dia boleh milih, boleh dia puasa, boleh tidak. Boleh dia puasa, boleh tidak. Ini keadaan pertama ya. Tapi afdolnya gimana? Afdolnya kalau memang tidak berat sama sekali, dia berpuasa. Masih keumuman firman Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang kalian berpuasa lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Jadi lebih afdal untuk dia berpuasa kalau puasanya tidak ada masyaqqah, tidak ada madharrah. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, puasanya menimbulkan masyaqqah. Puasanya menimbulkan masyaqqah. Dia safar misalnya di padang pasir ya, cuma naik onta atau jalan kaki. Berat terasa puasa tersebut, maka afdalnya dia berbuka. Batalkan puasanya. Afdalnya dia batalkan puasanya. Paham? Nah, keadaan ketiga, puasanya menimbulkan apa? Madharrah bagi dirinya, menimbulkan kemudaratan bagi dirinya. Nah, yang seperti ini wajib dia untuk membatalkan puasanya. Wajib dia untuk membatalkan puasanya. Pernah ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Rasulullah safar itu di bulan Ramadan itu, ikhwan. Beliau safar di bulan Ramadan, beliau keluar bersama sahabat ya untuk
Fathu Makkah. Di tengah jalan, di satu tempat yang namanya Qura'ul Ghamim, satu lembah, nama lembahnya Qura'ul Ghamim. Beliau singgah di sana bersama para sahabat, dan pada waktu itu sahabat sudah sangat merasa berat untuk melanjutkan puasa. Sudah masuk waktu asar loh. Sudah masuk waktu asar. Rasulullah lihat sahabat udah pada keberatan ini. Ya. Maka beliau suruh sahabat untuk mengambilkan satu gelas air. Akhirnya beliau angkat gelas air tersebut. Udah diangkat, orang-orang pada lihat. Apa yang Rasulullah angkat gelas berisi air? Beliau minum. Ya. Selesai beliau minum, maka sebagian sahabat langsung ikut membatalkan puasa mereka. Padahal sudah masuk waktu apa? Asar. Dikit lagi meskipun nanggung. Ya, cuma nggak ada nanggung-nanggung. Kalau berat sudah berat. Akhirnya beliau batalkan puasa beliau. Ya, sahabat lain ikut membatalkan. Tapi ada sebagian sahabat yang terus memaksakan puasa. Ya. Dan ini kadang-kadang menurut kita baik. Tanggung biarin aja lah, orang lain batal, saya pokoknya paksa aja. Sebagian kita kadang-kadang kan karena ghirahnya, karena saking semangatnya, ya, kadang-kadang beranggapan yang paling berat itu yang afdal, benar nggak? Pokoknya yang paling afdal itu yang paling berat, Ustaz, ya. Sampai menjelang mati lah itu baru afdal sudah. Ya, nggak seperti itu agama. Agama kita nggak seperti itu, ikhwan. Nggak selalu yang berat itu afdal, tidak. Tapi yang afdal itu adalah yang yuwafiqus syar'a. Ya, yang sesuai dengan syariat. Meskipun dia lebih ringan. Meskipun dia lebih ringan, itu kata para ulama. Ya. Nah, wallahu a'lam. Meskipun memang ada sebagian ibadah yang makin berat makin afdal, ada. Tapi enggak semua, enggak bisa jadi kaidah umum patokan. Ya, maka ada sebagian sahabat terus berpuasa, akan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada sebagian sahabat yang masih puasa. Padahal Rasulullah udah batalkan mereka masih memaksakan diri untuk berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ulaikal usad. Mereka itu orang-orang yang bermaksiat, mereka orang-orang bermaksiat. Lihat. Puasa dikatakan maksiat, kata Rasulullah SAW. Yang antum anggap puasa ibadah afdol, maksiat ketika apa? Sudah madarat tapi masih antum paksa. Ya, dan memang pada waktu itu kan Rasulullah udah batalkan, tapi mereka menyelisih perbuatan Rasul. Ini juga maksiat ini. Menyelisih sunnah Rasul itu maksiat. Ya, meskipun secara zahir ibadah, tapi hakikatnya maksiat, menyelisih sunnah Rasul itu. Hati-hati. Ya. Yang secara zahir ibadah, tapi kalau hakikatnya menyelisih sunnah Rasul itu maksiat. Maksiat. Makanya kebid'ahan itu adalah kemaksiatan yang sangat disenangi oleh iblis. Ya, kenapa? Karena zahirnya dianggap ibadah, tapi hakikatnya maksiat karena menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masa baca tahlil maksiat? Baca tahlil, iya, baca tahlilnya betul ibadah. Ya, tapi tahlilan, ya, ketika ada saudara yang meninggal ditahlilkan, ya, di tahlilan 3, 40, 37, 40, berapa lagi? Setahun, 2 tahun, 4 tahun, 1000 tahun, sampai ratusan ribu tahun, ya kan? Ya, seperti ini apa? Yang seperti ini, meskipun secara zahir ibadah, baca zikir, baca Quran kok, Yasin yang dibaca betul, tapi hakikatnya dia menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah bermaksiat tanpa sadar. Ya, dan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Jadi yang ibadah itu kalau sesuai ajaran Nabi, kalau nggak sesuai maksiat. Ini loh, puasa loh, puasa dikatakan Rasulullah maksiat mereka itu. Kenapa? Karena menyelisih sunnah Rasulullah. Rasulullah udah batal, mereka sok-sok puasa. Antumun seperti itu, ikhwan. Kalau sudah dapat keringanan jangan dipaksakan, ya. Jadi ini harus dipahami oleh orang yang sedang safar. Nah, antum posisi mana silakan dinilai sendiri nanti, ya. Kalau berpuasa. Jadi kalau keadaan pertama tadi tidak berat, tidak madarat, ya, itu afdalnya tetap puasa. Keadaan kedua kalau masyaqqah maka afdalnya puasa. Keadaan ketiga kalau madarat maka wajib untuk dibatalkan. Kalau enggak bisa terjatuh kepada sabda Rasulullah, la darara wala dirar, ya. Larangan itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian kata beliau di antara kesalahan juga adalah jahru ba'dil musafirin bil iftar inda audatihim ila baladihim wa hadza khata'. Yaitu sebagian orang yang safar, ya, ketika dia sudah selesai pulang ke
tempat halaman, kampung halaman ke negerinya. Ya, cuma memang dia ketika pulang itu awalnya dia udah nggak puasa. Misal dia dari Prabu ke Jakarta, ya 2 hari. Nah, kemudian ketika pulang ke Prabu dia milih untuk tidak puasa di jalan. Ya, sampai di Prabunya tengah hari, siang hari. Ya, zuhur baru nyampe Prabu. Dia memang nggak puasa. Ya, tapi di antara kesalahan adalah dia masuk ke rumah makan, kemudian makan terakhir. Ya, ini kesalahan kata beliau. Faminal wajib 'alal musafir idza ma'ada ila baladi fi wasatin nahar aw fi akhiri alla yajhar bil iftar. Wajib bagi seorang musafir yang sudah sampai ke kampung halaman dia tadi, ya, kalau di siang hari ya atau menjelang berbuka pun seperti itu, tidak boleh dia, wajib bagi dia untuk tidak melakukan makan terang-terangan tadi. Wa an la ya'kul wa la yashrab illa bil khafa. Hendaklah dia makan dan minumnya diam-diam, jangan ada orang yang lihat. Li'alla yaghtar bihi jahilun aw fasiqun. Karena jangan sampai nanti orang yang enggak tahu hukum atau orang yang memang fasik yaitu tertipu melihat antum. Wah, itu orang itu saja jenggotan, pakai peci, enggak puasa. Padahal dia enggak tahu kita sedang bersafar. Ya, dia enggak paham. Itu lihat. Pecian, jenggotan, celana cingkrang, dia makan kok siang hari bulan Ramadan. Hati-hati. Hati-hati, ya. Jadi gimana? Kan kita nggak puasa, boleh secara syariah antum nggak puasa boleh. Tapi makan terang-terangan ini yang nggak boleh. Masuk rumah makan di rumah, dalam rumah, ya. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Taib. Barakallahu fikum. Ini di antara kesalahan yang mungkin banyak ya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Mohon diperhatikan ini Pak ya. Meskipun memang kita mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi tetap ya jangan terang-terangan makan minumnya. Tayyib, kemudian di antara kesalahan berikutnya kata beliau, ingkaru ba'dil musafirin inda audatihim fitra ba'dihim wa hadha khata'un fa innahu yajuzul musafir al-a'id an yuftir fi yaumi audati. Yaitu sebagian orang mengingkari seorang musafir yang pulang dari tempat safarnya pulang ke negerinya, ya, diingkari bahwasanya nggak boleh orang yang pulang dari safar itu untuk mengambil rukhsah iftar, untuk tidak berpuasa. Ini kesalahan, nggak boleh, kita ingkari. Jadi kalau meskipun itu sudah pulang Pak ya, seperti tadi kita jelaskan, antum safar ke Jakarta, nah dari Jakarta misalnya antum pulang lagi ke Prabu. Nah, ketika perjalanan pulang antum milih untuk berbuka, tidak berpuasa. Ya, sudah pulang tapi kan masih di perjalanan. Ya. Nah, sebagian orang mungkin ada yang enggak sepakat. Dia kata, "Oh, kalau antum pulang tuh jangan lagi membatalkan puasa. Kalau pergi ya, tapi kalau pulang jangan." Ini salah. Ya, baik kita perjalanan pergi atau perjalanan pulang, selama di perjalanan maka tetap diperbolehkan untuk mengambil rukhsah tidak puasa. Paham? Masih boleh mengambil rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa meskipun perjalanan pulang, selama masih di perjalanan, ya. Jadi nggak boleh kita ingkari orang yang seperti itu. Biarkan dia memilih keringanan, ya. Allahu a'lam. Kemudian di antara kesalahan beliau katakan di sini, taqdiru ba'dil musafirin fi Ramadan masafa muayyana bihaddin wa hadha khata'un. Nah, ini ya beliau sebutkan sebagai satu kesalahan, tapi kalau saya pribadi menganggapnya ini masalah bukan kesalahan, ya. Beliau katakan di antara kesalahan adalah sebagian orang menganggap safar yang diperbolehkan kita mengambil keringanan untuk tidak puasa itu ada jaraknya. Ada jaraknya, ya, batasan jarak berapa kilo? 80 kilometer kurang lebih. Ya kan, 80 kilometer itu jarak yang kita boleh mengqosor sholat dan tidak berpuasa. Ya kan? Nah, kata beliau ini adalah keliru. Membatasi jarak safar itu kata beliau keliru. Allahu a'lam, itu pendapat beliau pengarang di sini, ya. Padahal masalah ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah tentang jarak safar yang kita boleh mengqosor sholat, menjamak sholat dan juga
tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Mayoritas ulama, Malik, Ahmad, Syafi'i, mayoritas ulama, ini sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwasannya rukhsah untuk mengqashar salat, kemudian rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan itu bagi safar yang jaraknya kurang lebih 80 km. Jadi ini pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Beliau katakan ini pendapat yang salah. Saya katakan beliaulah yang salah. Ya. Saya katakan pengaranglah yang salah. Kenapa? Ya masa jumhur disalah-salahkan seenaknya. Harusnya ada munaqashah di situ. Ya. Menyalahkan pendapat mayoritas ulama ini bukan hal yang sepele. Ya siapa kita menyalah-nyalakan Imam Syafi'i, menyalah-nyalakan Imam Malik, menyalah-nyalakan Imam Ahmad seenaknya tanpa ada munaqashah dalil di situ. Ya, meskipun di sini beliau bawakan alasan beliau. Beliau bawakan alasan, iya. Ya, tapi harusnya juga menghormati pendapat yang berbeda. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau saya pribadi malah beranggapan pendapat ini yang benar. Jadi safar yang kita boleh mengambil rukhsah untuk qashar salat atau untuk tidak berpuasa itu safar yang jaraknya minimal 80 km. Itu pendapat yang lebih tepat. Memang ada khilaf ulama dalam masalah ini belasan pendapat, nggak usah kita sebutkan di sini, pening pala nanti. Ya sudah mau buka ini, ya mikirkan khilaf jadi pening pala, ya kan? Maka kita tidak usah bahas khilafnya nanti di lain hari saja, ya. Pendapat yang lebih kuat Allah alam itu jaraknya 80 km. Kalau kurang dari situ Ustaz, safar kita Ustaz dari mana? Ketel Ustaz, berapa kilo? Ketel Pak. 40 kilo ada? Enggak tahu ya, coba tanya yang pegawai tel Pak Mariun ya. Sahayat ya mungkin tahu, tiap hari safar. Tiap hari ketel maksudnya. Allah alam kalau saya pribadi belum berpendapat itu safar. Ya, minimal 80 kilo. Minimal baru dianggap safar. Kalau ke Palembang sudah belum? Sudah. Boleh ya. Ke Muara ini ya kemarin enggak tahu ya, coba diukur ya. Pakai ukuran itu yang temukur ya. Ke Tanjung sudah, kalau ke Tanjung insyaallah. Ya, sudah termasuk safar ya, ke Tanjung ya, Baraya. Ya, jadi boleh kalau mau dibatalkan. Janganlah, kalau enggak sulit lebih baik enggak usah dibatalkan puasanya ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi minimal seperti itu. Ya, meskipun di sini beliau menganggap ini kesalahan, tapi pendapat yang lebih kuat malah inilah pendapat yang lebih benar insyaallah taala, karena pendapat mayoritas ulama didukung dengan dalil-dalil dari athar sahabat. Ya, di antaranya athar Ibnu Umar, athar Ibnu Abbas. Mereka mengatakan bahwasanya batasan safar itu adalah 80 km. Ya. Barakallahu fiikum. Baik. Kita lanjut. Kesalahan berikutnya kata beliau adalah i'tiqad ba'dil 'amma minal musafirin bi sihhatil imsak wal iftar 'ala al-balad alladhi yaskunuhu. Wa hadha khata'un fa innal musafir idza shama mathalan wa lam yuftir fi safari wa wasala inda al-ghurub ila al-balad alladhi yaqsiduhu wa gharabat asy-syams fihi fa innahu yuftir ala tauqid hadzal balad alladhi wala yuftir ala tauqid al balad alladhi yaskun fihi. Nah, keyakinan sebagian orang ya bahwasanya dia berpuasa ya itu mengikuti apa? Negeri tempat dia tinggal, bukan negeri tempat dia tujuan dia safar. Nah, contoh, antum safar dari Indonesia. Ya, mau ke Saudi Arabia. Tapi bedanya berapa jam? 4 jam. Bedanya 4 jam. Ya. Kalau antum safar dari sini, ya misalnya apa namanya? Siang ya kan atau pagi. Ya, itu jarak dari sini ke sana 9 jam. 9 jam. Naik pesawat itu. Kalau jalan kaki enggak tahu, silakan coba sendiri. Ya. 9 jam naik pesawat, kurang lebih 8 atau 9 jam. Ya, tergantung macet atau enggak. Enggak ya. Pesawat enggak bisa macet, Pak ya. Kalau pesawat macet bahaya, apalagi kalau habis bensin ya. Jadi kurang lebih 8 atau 9 jam. Misal antum berangkat dari Indonesia jam 9 pagi. Ya. Berarti 9 jam itu sampai 9 jam, dari 9 pagi 9 jam itu jam berapa? Jam berapa? Ayo. Jam 6, ya kan?
Jadi kalau antum dari Indonesia berangkat jam 9, sampainya jam 6. Jam 6 di Indonesia. Kalau di sana dikurang 4 lagi. 6 dikurang 4 berarti jam berapa? Jam 2. Berarti antum sampai sana baru jam 2. Ya, dari sini berangkat jam 9 sampai sana, kok baru jam 2? Perasaan udah 9 jam. Sampai sana masih terang jam 2. Oh, di Indonesia udah jam 6, Ustaz. Berarti saya buka, Ustaz ya? Enggak boleh. Berbukanya bukan di negeri antum tinggal, tapi di mana? Di negeri antum sudah sampai di sana. Ustaz, berarti saya nambah 4 jam lagi, tambah 4 jam lagi. Berarti puasanya berapa jam? 16 jam. Iya 16 jam ya. Sudah 12 jam di negeri, sampai sana tambah 4 jam lagi, 16 jam. Iya, harus ikut yang di sana, nggak boleh ikut yang di Indonesia. Paham? Ya, ikut yang negeri sampai sana. Bukan di negeri kita, bukan. Ya, meskipun tambah panjang, kalau mampu. Kalau nggak mampu ya batalkan. Kan antum safar, boleh dibatalkan. Ya, tapi kalau mampu lanjutkan sampai negeri sana berbuka. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu insyaallah karena sudah masuk jam 6 ya, kita persiapan. Barakallahu fikum. Masih ada beberapa kesalahan lain yang insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan kita selanjutnya. Sebelum kita tutup, untuk para santri, ini kajian yang terakhir bagi antum. Besok sudah pulang pada zuhur ya kan. Maka Ustadz ucapkan selamat liburan. Jadikan libur kalian itu bermanfaat, jangan sampai lalai, jangan sampai liburan malah dapat dosa, ya. Jangan sampai liburan malah puasanya ibadahnya kendor, jangan. Tetap semangat berpuasa, tetap semangat beribadah di bulan Ramadan meskipun antum di rumah. Kalau bisa ada tempat itikaf di dekat rumah, itikaf, ya. Kalau mau itikaf sini bareng-bareng Ustadz, nggak masalah, boleh, ya. Allahu a'lam bishawab. Sekali lagi, gunakan waktu liburan dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Bawa akhlak yang bagus dari pondok ini ke rumah-rumah kalian, yang buruk-buruknya ditinggalkan saja di sini. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.